Tim bola voli Hwaseong IBK Altos telah menyelesaikan seluruh pertandingan pada Liga Voli Korea musim 2024 hingga 2025. IBK Altos harus menyelesaikan musim dengan hasil kekalahan saat bersua GS Charter Seoul Kicks dalam laga kandang, Minggu, 16 Maret 2025. Mereka bahkan tak mampu memetik poin pada laga yang digelar di Hwaseong Indoor Arena, Korea Selatan. IBK kalah dari GS Charters dengan skor 1-3, 26-24, 22-25, 14-25, 23-25. Hasil yang tentunya jauh dari apa yang diharapkan pada awal musim saat IBK Altos mendatangkan dua pemain berpengalaman. Dua pemain tersebut yang mampu membantu tim sebelumnya mencapai babak playoff pada Liga Voli Korea musim lalu. IBK justru sudah dipastikan gagal maju ke babak playoff dari awal putaran ke-6. Di sisi lain, bukan kemajuan yang diraih, justru sebaliknya yang harus diterima tim besutan Kim Ho-chol itu. Mereka hanya mampu meraih 15 kemenangan dari 36 pertandingan, mengalami penurunan dibanding musim lalu dengan mengoleksi 17 kemenangan. IBK Altos menaruh ekspektasi dengan mendatangkan Lee So-yang dari Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Lee Ju-ah dari Incheon Heungkuk Live Pink Speeders. Lee So-yang tak mampu memenuhi harapan saat ia diterpa cedera bahu sebelum musim dimulai. Sementara itu, Ratu Voli Korsel, Kim Yeon-keung, tampil sempurna di pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Incheon Heungkuk Life Insurance Pink Speeders memainkan pertandingan kandang putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024-25 melawan Gimcheon Korea Expressway High Pass di Incheon Samsan Gymnasium, Sabtu, 15 Maret 2025. Pertandingan ini sangat berarti bagi Kim karena ia memutuskan untuk mengakhiri karirnya sebagai pemain setelah musim ini. Hari ini menjadi pertandingan kandang terakhirnya pada musim reguler. Idola Megawati Hangestri Pertiwi itu mencatat 19 poin, termasuk 3 servis AC, dan rasio keberhasilan serangan sebesar 51,61%. Pink Speeders mengikuti jejak Daejeon Jungkwanjang Red Sparks yang pada laga sehari sebelumnya menurunkan pemain inti. Dengan bantuan Tutku Burçuyuzgen, Turki, dan analis pitch, Selandia Baru, yang masing-masing mencetak 21 dan 19 poin, Pink Speeders menang 3-1. Saya tidak merasakan sesuatu yang istimewa. Saya bermain baik di awal pertandingan, tetapi saya pikir performa saya menurun seiring berjalannya pertandingan, kata Kim. Saya akan meningkatkan bagian ini dan mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan musim reguler yang tersisa dan pertandingan kejuaraan yang akan datang. Lama tak bertanding, pemain 37 tahun itu tidak merasa kehilangan feel pertandingan. Saya tidak kehilangan rasa permainan pertandingan. Saya hampir tidak bermain dalam pertandingan selama sekitar 3 minggu dan saya tidak melewatkan latihan tim atau latihan beban, tutur Kim. Selama latihan beban, saya mengangkat beban sedikit lebih banyak, tetapi itu lebih melelahkan daripada bermain dalam pertandingan. Kim Yeon-keung masuk dalam susunan pemain awal untuk keempat pertandingan kandang hari itu dan memainkan seluruh pertandingan tanpa digantikan sekalipun. Kim Yeon-keung beristirahat selama sekitar 3 minggu. Dan dia masih punya banyak waktu tersisa hingga pensiun sebagai pemain, ucap pelatih Pink Speeders, Marcelo Abbondanza. Kami akan memainkan setidaknya 2 pertandingan seri kejuaraan, seri Best of Five, di sini, Samsan Gymnasium. Itu sebabnya saya tidak berpikir pertandingan hari ini adalah pertandingan kandang terakhir. Kim menjelaskan ada waktu sekitar 3 minggu untuk mempersiapkan diri pada babak final. Ada sekitar 3 minggu tersisa hingga jadwal seri kejuaraan berakhir, tetapi sejujurnya, rasanya belum nyata bahwa saya akan pensiun, ujar Kim. Bahkan setelah saya menyelesaikan pertandingan terakhir seri kejuaraan, saya tidak berpikir pensiun akan datang dengan mudah. Pink Speeders akan memainkan pertandingan liga reguler terakhirnya melawan GS Charters di Gymnasium Jangchung, Seoul pada 20 Maret. Pink Speeders telah melaju ke pertandingan kejuaraan dengan menempati posisi pertama pada liga reguler. Mereka juga akan bola voli musim semi melawan pemenang playoff Suwon Ece Hillstate dan Red Sparks yang dijadwalkan akan diadakan di Incheon Samsan Gymnasium pada 31 Maret. Cedera yang dialami pevoli Thailand Wipawe Srithong benar-benar membawa dampak besar bagi Hillstate yang kini sering dikalahkan dengan mudah. Itu adalah pertandingan yang buruk, kata Kang Sung Hyong.
Sorotan tajam juga diberikan oleh Kim Ho Chol sebagai pelatih IBK Altos di mana dia memberikan peringatan kepada semua tim yang lolos playoff termasuk Hillstatte. Bagi pria berusia 70 tahun tersebut, kunci keberhasilan menjalani fase playoff ini terletak pada pengelolaan pemain, hal-hal seperti stamina dan kebugaran menjadi hal krusial. Tim-tim yang melaju ke babak playoff perlu waspada, stamina para pemain adalah hal yang penting, kata Kim Ho Chol. Tapi bagaimana mereka menjaga ritme permainan juga penting untuk memanfaatkan jeda tetapi mereka tak boleh kehilangan itu, imbuhnya. Khusus untuk Hillstatte, Kim menilai cederanya Wipawe telah membuat tim ini berada dalam situasi yang sulit untuk tampil konsisten. Selain itu, pemain seperti Yang Hyojin dan Laetitia Momabasoko juga dipandang belum bisa mencapai performa terbaik. Saya pikir Hillstatte terguncang karena absennya Wipawe. Saya tidak dalam posisi untuk mengevaluasinya tapi saya bisa melihat permainan mereka, kata Kim. Yang Hyojin dan Moma belum berada dalam kondisi terbaik, tuturnya menambahkan. Salah satu media Korea Selatan juga ikut menyoroti performa minor yang sedang dialami oleh Hillstatte ini. Dalam sebuah artikel mereka, Hillstatte dianggap sedang berada dalam kondisi yang menyedihkan berkaca dari laga terakhir melawan IBK Altos. Hillstatte menunjukkan performa yang berantakan hari itu, sampai-sampai pelatih Kang Sung Hyong secara pribadi mengakuinya. Ini merupakan bencana bagi Hillstatte yang akan memasuki babak playoff. Mereka berjuang habis-habisan melawan IBK Altos yang relatif lemah, tetapi mereka menerima rapor buruk yang tak terduga dalam uji coba untuk playoff. Di sisi lain, bintang voli Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, memberi pengakuan mengejutkan usai kembali tampil bersama Red Sparks setelah 3 laga diparkir. Kehadirannya membawa Red Sparks kembali menang. Megawati kembali bermain ketika menghadapi I-Papers pada laga kelima putaran ke-6 Liga Voli Putri Korea Selatan, Kamis, 14 Maret 2025. Berlaga di Chungmu Gymnasium, Red Sparks bikin sang lawan babak belur 3-0. Megawati yang baru kembali dimainkan langsung menunjukkan performa ciamiknya. Dia mencetak poin tertinggi di klub dengan 35 poin. Torehan itu cukup membuat pelatih Ko Hye-jin terkejut karena didapat hanya dalam 3 set. Secara mengejutkan, opposite hitter timnas Indonesia itu mengaku gugup karena sudah cukup lama tidak merasakan pertandingan resmi. Banyaknya penonton yang memadati Chungmu Gymnasium membuatnya semakin tegang dalam bermain. Sementara itu, Suwon Hyundai EC Hillstatte mendapatkan sorotan tajam di mana mereka dianggap berada dalam kondisi buruk menjelang playoff Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Fase reguler Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 mendekati ujungnya tetapi rivalitas memperebutkan peringkat kedua klasemen masih bisa dibilang berjalan panas. Dua tim yaitu Daejeon Jungkwanjang Red Sparks dan Suwon Hyundai EC Hillstatte sama-sama menunjukkan konsistensinya saat keputusan menyimpan pemain inti dilakukan. Dinamika kembali terjadi tatkala Red Sparks kembali merebut peringkat kedua klasemen setelah menurunkan pemain inti mereka seperti Megawati Hangestri Pertiwi. Kemenangan telak 3-0 atas Gwangju I-Papers Savings Band membuat tim yang dilatih oleh Ko Hye-jin itu menyamai poin Hillstatte dengan 63 angka. Sehari sebelum Red Sparks meraih kemenangan tersebut, Hillstatte justru mendapatkan hasil sebaliknya ketika bersuah Hwaseong IBK Altos di kandang sendiri. Tim juara bertahan musim lalu itu gagal mendapatkan poin walau menurunkan sejumlah pemain intinya seperti Yang Hyojin, hingga Laetitia Momabasoko. Hillstatte tumbang di depan pendukung sendiri di Suwon Indoor Gymnasium, usai kalah dari IBK Altos dengan skor akhir 1-3. Usai pertandingan, Kang Sung Hyong sebagai juru taktik Hillstatte dengan tegas menyebut bahwa permainan anak asuhnya dalam laga itu benar-benar buruk. Hillstatte di tempat ketiga, harus menonton pertandingan Red Sparks setelah menang melawan I-Papers pada tanggal 18 Maret mendatang. Jika Hyundai Construction menang dan Jeongwanjang kalah, Hyundai Construction akan menempati posisi kedua di liga reguler. Selain itu, jika Hillstatte memperoleh 3 poin, menang 3-0 atau 3-1, dan Red Sparks memperoleh 2 poin, menang 3-2, Hyundai Construction akan mengamankan posisi kedua. Sementara pelatih Ko Hye-jin mengatakan bahwa senjata utama asing Vanja Bukilit mengalami cedera ligamen pergelangan kaki kirinya saat melakukan pendaratan dalam pertandingan melawan GS Chalters pada tanggal 22 bulan lalu.
Bukilit saat ini sedang dalam rehabilitasi setelah didiagnosis akan absen selama 4 hingga 6 minggu. Jika Bukilit menyelesaikan rehabilitasinya dan bergabung dengan babak playoff, ia dapat menciptakan sinergi ofensif dengan Megawati Hangestri sebagai pemain kuota Asia terbaik. Hillstate tidak akan merekrut pemain pengganti untuk Wipawi, yang absen sepanjang musim karena cedera ligamen anterior cruciatum, dan akan bertanding melawan Red Sparks dengan pemain domestik. Kedua tim, Hillstate dan Red Sparks berimbang dengan 3 kemenangan dan 3 kekalahan di musim reguler. Di sisi lain, pelatih Red Sparks, Ko Hye-jin akhirnya mendengar desakan supporter untuk kembali menurunkan tim inti untuk melawan I-Peppers. 2 pertandingan terakhir di seri reguler Liga Voli Korea, Red Sparks bertemu dengan I-Peppers pada Jumat. Dalam pertandingan ini, Ko Hye-jin akhirnya menurunkan tim inti termasuk Megawati Hangestri yang sudah menepi di sepanjang putaran ke-6 ini. Bermain sebagai tim tamu, Ko Hye-jin menurunkan pemain terkuatnya, Megawati Hangestri, Pyo Sung-ju, Yeom Hye-seon, dan Jeng Ho-yong. Sementara itu, posisi yang ditinggalkan Fanja Bukilit dan Park Eun-jin yang tengah cedera pun diisi oleh Lee Ji-soo dan Jeon Da-bin. Dimulai dari pertandingan ini, kami akan bermain dengan kekuatan terbaik yang kami bisa, kata Ko Hye-jin. Sementara itu, Megawati Hangestri Pertiwi sebagai oposite Red Sparks mencatatkan rekor sejarah di Liga Voli Korea. Megatron julukan Megawati Hangestri mencetak 35 poin saat Red Sparks menang atas Al-Papers 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium, putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Jumat 14 Maret 2025. Tambahan 35 poin tersebut, Megawati Hangestri menjadikan dirinya sebagai pemain ke-47 dalam sejarah Liga Voli Korea yang menembus 1.500 poin. Pemain kelahiran Jember itu, Megawati Hangestri mendulang 35 poin dan mencetak separuh dari total 77 poin yang dibukukan oleh Red Sparks. Selain itu Megawati Hangestri saat ini telah mengemas 764 poin sejauh ini. Ini menempatkan dirinya berada di peringkat ketiga klasemen sementara daftar top skor Liga Voli Korea. Megawati Hangestri berada di belakang oposite hitter dari IBK Altos, Victoria dan Chak dengan 884, dan Giselle Silva dari GS Chalters yang mengumpulkan 955 poin. Sedangkan rekan Megawati Hangestri di Red Sparks, Fanja Bukilit yang mengalami cedera berada di posisi kelima dengan mengoleksi 638 poin. Kemenangan atas Al-Papers bukan hanya menegaskan dominasi Red Sparks di Liga, tetapi juga semakin meneguhkan posisi Megawati Hangestri sebagai pilar penting tim. Rekor 1.500 poin ini menjadi bukti konsistensi dan ketangguhan Megawati Hangestri dalam dunia voli profesional Korea Selatan. Sebelumnya Red Sparks merebut kembali posisi kedua dengan mengalahkan Pepper Savings Ban 3-0 di Daejeon Chungmu Gymnasium, putaran ke-6 Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Red Sparks yang mencatat 23 kemenangan dan 12 kekalahan, 63 poin, di musim itu. Kembali ke posisi kedua dengan jumlah kemenangan lebih banyak daripada Hyundai Construction, 20 kemenangan dan 15 kekalahan, yang memiliki jumlah poin yang sama. Jika Red Sparks memenangkan pertandingan Liga reguler terakhir melawan Hi-Pass pada tanggal 19 Maret mendatang, dengan skor yang ditetapkan 3-0 atau 3-1 dan memperoleh 3 poin, mereka akan menempati posisi kedua atas nama mereka sendiri. I-Pepper mengambil alih momentum keunggulan setelah Park Jong-ah berhasil melakukan blocking kepada Megawati beberapa kali. Tak putus asa, pemain asal Jember, Jawa Timur itu membalasnya melalui sebuah servis Aceh yang mumpuni. Red Sparks berbalik unggul dengan raihan 2 poin beruntun dari spike Megawati dan Pyo Sung-ju. Kombinasi permainan dari Megawati, Jeon serta pertahanan solid dari Jung Ho-yang dan Yeum membuat Red Sparks terus menambah angka. Kontribusi juga ditunjukkan oleh Park Hye-min yang rela jungkir balik membantu pertahanan saat dimasukkan kembali oleh Ko Hye-jin. Red Sparks mendapatkan poin sempurna setelah menang pada set ketiga 25-19 melalui gebukan dari Lee Seon-woo.